Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada perkuliahan kali ini kita akan membahas terkait model jaringan ya. Jaringan. Ya. Nah, atau bab 6 ya kalau di buku. Nah, beberapa model jaringan yang kita bisa pelajari. Nah, di sini nanti nah, eh, ini beberapa kasus yang terkait dengan model jaringan yaitu design of an offshore natural gas pipeline, jadi pipa pipa jaringan pipa jaringan gas gitu. Kemudian menghitung rute terpendek ya di antara dua lokasi, dua kota. Kemudian menghitung maksimum kapasitas ya. Jadi dalam satu jaringan maksimum kapasitas yang bisa dilewati itu berapa? Eh, Seperti dalam eh, pipa gas tadi atau dalam pipa aliran air, aliran listrik dan berbagai macam. Nah, itu ada bisa di di set maksimum ininya berapa gitu ya. Maksimum kapasitasnya begitu. Kemudian menghitung eh, time schedule ya, time schedule atau start and completion dates, mulai dan berakhirnya suatu project. Nah, kalau misalkan satu atau dua project yang satu dua pekerjaan yang dilakukan, tentu mungkin gampang begitu. Kalau eh, dikerjakan bersama simultan, nah itu yang jadi problem karena satu project kadang-kadang atau satu pekerjaan itu kadang-kadang harus menunggu pekerjaan lainnya baru bisa selesai. Kalau misalkan dalam proses pembangunan, misalkan proyek pembangunan itu biasanya kayak fondasi ya duluan itu. Nah, fondasi itu sendiri misalkan ya dia tetap harus menunggu fondasi selesai baru bisa lanjut ke proyek berikutnya. Jadi ini terkait dengan suatu kegiatan bisa dilaksanakan kalau kegiatan lainnya sudah selesai ya. Nah, jadi demikian. Ada juga kegiatan yang tidak mesti menunggu kegiatan lainnya, dia bisa dilaksanakan berbarengan atau simultan. Dan yang terakhir menghitung minimum cost flow schedule ya atau biaya terendah ya dari dari schedule itu ya. Eh, Nah, itu beberapa ruang lingkupnya terkait dengan model jaringan ya. Nah, ini model jaringan yang kita pelajari akan disederhanakan atau dirangkum dalam empat. Yang pertama yaitu minimal spanning tree. Eh, Minimal spanning tree artinya eh, apa jaringan yang menjangkau keseluruhan daripada titik ya seperti ini. Ya, ya kalau ini jaringannya, spanning tree-nya yang ini. Ya, nah, jadi yang menjangkau keseluruhan titik 1, 2, 3, 4, 5 menjangkau semuanya, yaitu ini, ini. Jadi ada enggak semua daripada networknya itu yang dipakai. Nah itu spanning tree. Yang disebut minimal yaitu jumlah penghubungnya itu yang paling sedikit ya, kayak gitu. Nah beberapa hal yang perlu diketahui ini ada node atau titik, titik ya, arch yaitu eh, arahnya panah, begitu flow aliran ya, directed or oriented ya. Kemudian loop or cycle satu siklus ya.
Kemudian connected, terhubung ya. Kalau path adalah lintasan, path itu lintasan antara 1 ke 4, misalkan lintasannya 1, 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, itu satu path ya, satu lintasan. Nah, kalau arch itu adalah ini ya, apa namanya itu panahnya seperti ini. Nah, kemudian flow adalah aliran ya. Flow itu eh, biasanya ditulis dengan angkanya ya, flow, alirannya berapa. Nah, ini salah satu problem yang muncul ya cukup lama di tahun 1254 yang menjadi bisa dikatakan awal dari perkembangan dari eh, networking ya. Jadi ada beberapa daerah di sini, A, B, C, D. Nah, bagaimana daerah tersebut bisa terhubung ya, bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya hanya satu kali lewat ya, satu kali lintas begitu. Nah, ini eh, ternyata kesimpulannya ya, langsung kesimpulannya, atau dikenal dengan Bridge of Königsberg atau jembatan Königsberg. Nah, ini ternyata tidak bisa antara satu daerah ke daerah lainnya terhubung, eh, apa lintasannya satu kali ya. Ada yang harus 2 kali. Contohnya yaitu dari B ke C ya. Dari B ke C ini nggak bisa satu kali ya. Nggak bisa langsung dari B ke C. Nah, jadi dari B harus ke A dulu, dari A ke C. Atau dari B ke D dulu, D ke C. Nah, jadi itu problem dari jembatan Königsberg ya. Oke. Nih, a question was raised as to the whether a round trip could be constructed to visit all 4 sections to the city, yaitu dikonstruksikan untuk mengunjungi empat kota tersebut, melewati masing-masing jembatan ya, masing-masing jembatan tepat satu kali ini ya. Jadi melewati masing-masing tempat. Jadi konstruksinya itu dari semua kota itu melewati satu jembatan tepat satu kali ya. Dari B ke D bisa ke sini ya. Dari D ke B ya bisa ke sini ya. D ke C dulu, C ke A, A ke B ya. Nah, nah, kemudian kita masuk ke minimal spanning tree ya, yaitu eh, tadi lintasan terkecil ya di antara eh, semua jaringan berikut ini. Ini contoh perusahaan TV kabel ya yang ini kan servis kepada 5 yang baru ya. Nah, the goal is tujuannya adalah menghitung yang paling ekonomis ya, jaringannya yang paling ekonomis seperti apa begitu ya. Nah, eh, di sini kenapa di sini menggunakan 5 ya? Berarti di sini dianggap yang satu itu sudah ada ya, sudah ada sebelumnya. Jadi membangun yang baru gitu ya. 5 5 ya, pelanggan baru begitu ya. 5 new housing development ya, pembangunan 5 yang baru areanya
yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, tujuannya adalah menghitung biaya yang paling ekonomis untuk jaringan kabelnya. Nah, ini dari 1 ke 2, 1, 1 ma, ya, kemudian 2 ke 3, 6, ya, 3 ke 4, 5, dan seterusnya untuk biaya. Nah, minimal spanning tree dimulai dengan tadi dari C1, ya. Dari C1 di sana, C1 itu startnya. Jadi startnya karena dia spanning tree tadi harus keseluruhan, ya. Keseluruhan daripada jaringan itu terkoneksi. Nah, dari satu dia pilihannya itu bisa semuanya, ya. Satu ke dua, satu ke tiga, satu ke empat, satu ke lima, eh, satu ke enam, ya. Tapi enam itu nggak di apa namanya, nggak ditulis ya di sini, ya. Ya, tapi melingkupi semua, ya. Nih. Ya. Nah, dari satu ke 6 ini dipilih yang biaya terendahnya yaitu satu ke 2, ya. Nah, satu ke dua ini adalah start awalnya, iterasi baru lagi. Nah, satu ke 2 tadi nilainya adalah berapa nih? 1, ya. Nah, kemudian dihitung koneksi antara 1, 2 ini ke semuanya, ya, ke yang lain, ya. Ini 6 ini nggak diikutsertakan karena sepertinya itu, ya, apa, akhir daripada iterasi, ya, dari 1 ke 6, ya. Nah, di sini ada 2, 2 ke 5. Ini nilainya adalah 3. 2 ke 3 nilainya 6. 2 ke 4 nilainya 4. Kemudian lainnya 1 ke 5 nilainya 9. 1 ke 3, 5. 1 ke 4 adalah 7. Jadi dipilihlah titik ke titik ke titik kelima yang paling rendahnya, ya. Jadi 1, 2, 5. Nah, 1, 2, 5 itu menjadi awal yang baru, ya. Atau awal yang baru tadi sat- yang titiknya 1, 2, 5. Sisanya adalah 3, 4, 6. Nah, 3, 4, 6 ini 1, 2, 3, 1, 2, 5 dan 3, 4, 6 ini dikoneksikan lagi. Ada 2 ke 3, ada 2 ke 3, ada 1 ke 3, kemudian 1 ke 4, dan 5 ke 4. Kenapa nggak ada 2 ke 6? Lihat, balik lagi ke sini, ya. Nggak ada 2 ke 6. Nih, 2 ke 6. Jadi mengikuti bagian daripada ini, ya, sebenarnya. Nah, jadi di sini contohnya misalkan nggak ada 3 ke 6. Ya, kenapa nggak ada 3 ke 6? Nah, ini harusnya di sini ada, ya. eh yang lain yang dari ini 2 ke 6, 1 ke 6, 3 ke 4. Nah, 3 ke 4 ada nggak? 3 ke 4 ada, ya. Berarti ini yang di antar ini dulu, ya. Dipisahin antara yang spanning tree yang sebelah kiri, yang lintasannya dengan yang sebelah kanan ini, ya. Jadi 1, 2, 5. Nah, jadi 5 ke 6 ada nggak? 5 ke 6. 5 ke 6. Nah, 5 ke 6 nggak ada, ya. Tuh, 5 ke 6 nggak ada. Kemudian 2 ke 6 juga tadi nggak ada, 1 ke 6 nggak ada, 4 ke 6 juga apa yang ini, yang dari sini, ya. Nah, jadi skornya di sini adalah yang ini 6, ini 4, ini 5, ini 7, ini 8. 5 ke 8, ya. Maka diambil yang paling kecilnya adalah 2 ke 2 ke 4, ya. Ini 2 ke 4 skornya adalah 4.
Nah, 2 ke 4 skornya adalah 4, maka ditandai itu 1, 2, 5, 4 ya. Nah, jadi yang ini ya ke bawah. 1, 2, 5, 4. Nah, ini sudah di blok ya. Nah, tinggal 3 dan 6. Pilihannya mau ke 3 atau ke 6. Yang ketiga itu 3 ke 6 tinggal dicek dari 3 dan 6 itu yang mana aja nih 3 ke 6. Nah, ini ya. 5, 5, 6, satu lagi 3, 10 harusnya ya. Yang terakhir. Ya. Ini 3, 5, 6, sorry yang ini. 5, 5, 6 ya. Dari titik 3 dan dari titik 6, 3, 10 ya. Harusnya 3, 10. Yang ini 6 ke 3 ke 6 ini ya. Titik 3 ke 6 yaitu 3. Nah, nilainya adalah 10. Nah, ini 10. Nah, 5, 5, 5, 6, dan 10. Tentu pilihannya adalah ke 5 ya. Nah, 5 di sini ada ada 2 nih, 5 yang ini atau 5 yang ini ya, sama aja ke tetap titik yang diambil adalah titik 3 ya. Jadi titik 3 yang diambil eh sorry. Titik 6 yang diambil ini 3 ya. Yang kalau titik 3 skor ini ya, flow-nya itu adalah 5, 5 5, 5, 6 ya. Ini 5, 5, 6. Sedangkan titik 6, 3, dan 10 ya. Jadi, maka diambil yang 3 ini. Ya, ya. 3 dan 10 ya. 3 ke 6. Maka diambil adalah yang 3 yang ini. Yang, yang flow-nya 3 ini adalah titik ke 6. Maka diambil 6. Tinggal yang terakhir adalah 3 ya. Maka jadilah seperti ini. Ini yang terakhirnya ya. Nah, oke. Ya. Nah, ini alternatif spanning tree-nya tadi yang terakhir ya. Bisa linknya tadi bisa 5 yang ini atau 5 yang ini karena sama ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Minimal spanning tree. Syarat spanning tree apa? Spanning tree yang pertama dia harus menjangkau keseluruhan. Jadi spanning. Spanning itu bahasa aljabarnya itu melentang ya. Belum pernah belajar melentang itu maksudnya dia menjangkau keseluruhan. Jadi ada network yang dibangun, bagaimana melentang, menjangkau yang dulu, baru dia diambil yang minimalnya. Jadi itu dari gambar ini adalah network yang katakanlah yang rumit lah di Indonesia, yang rumit ya, Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya. Nah, dari network yang rumit tersebut tadi yang mana yang minimalnya cost-nya, tapi merentang semuanya. Nah, mirip kayak misalkan kalau kita bicara logistik, ini pengiriman kita harus menjangkau seluruh tadi yang paling murahnya gimana? Dicarilah titik-titiknya dulu. Ya, kalau ke sini biaya sekian, ke sini sekian, sekian, terus dibikin nanti ada programnya. Nanti barulah mereka pilih. Oh, kita bikin ininya di misalkan Pulau Bandung, Bandung Timur, di Timur ini misalkan, atau Bandung Barat di apa? Bandung Utara, daerah Pasteur, Bandung Bandung Barat, daerah Cibanjur, dan seterusnya. Nah, jadi yang jelas tujuannya adalah menjangkau yang pertama minimal spending itu adalah dia harus menjangkau keseluruhan. Dan keseluruhan baru kemudian diambil dan bosnya yang minimal ya. Jadi itu dia untuk sini. Nah ini
Tekniknya secara grafis tentu itu visualisasi ya, bukan cara kerja kita sebagai data scientist atau eh, yang kita lakukan tentu apa namanya memahami dulu konsepnya begitu ya. Ini dari awal startnya. Ini kalau diberikan startnya, kalau nggak diberikan startnya mungkin beda lagi nanti ini ya. Kita bisa milih titik tertentu misalkan. Nah itu beda lagi. Eh, Walaupun kalau ininya sama ya, dalam pemrograman bisa jadi beda. Bisa jadi mulainya daripada yang eh, yang ininya terendah ya. Si apa namanya itu cost-nya ya. Kalau di sini terendahnya 1 juga ya. Oke. Kemudian shortest route problem, yaitu apa? Rute terpen terpendek. Apa bedanya dengan yang lain nanti? Ya, dengan implementasi lagi ya. Ada shortest route problem, ada cost. Antara antara cost sama ini antara cost sama rute sebanding nggak? Maksudnya rutenya panjang pasti mahal atau rutenya pendek pasti murah. Sebanding nggak? Sebanding. Ya, harusnya logikanya begitu, sebanding. Tapi banyak juga ternyata rute itu yang pendek itu justru cost-nya mahal. Ya, ya. Rute yang pendek itu bisa jadi cost-nya mahal, rute yang panjang cost-nya murah. Contohnya seperti apa? Seharusnya begitu kan logikanya. Ya. Contohnya seperti apa? Kalau kita ke Jakarta, misalkan dari Bandung naik pesawat, nah rutenya pendek, cost-nya mahal naik pesawat. Gitu. Kalau dari sini, dari Bandung atau di Jakarta, kan, rutenya panjang, cost-nya murah justru. Ya, bisa jadi bahkan hampir sama gitu. Padahal rutenya, iya rutenya jauh panjang. Bahkan di Indonesia itu rutenya lebih panjang lagi, keluar lagi, cost-nya lebih murah. Karena betul-betul lah kepanjangan sebagai khususnya kalau wilayah luar sana, kalau yang Sumatera tetap kenapa orang Sumatera itu orang Aceh, Sumatera Utara di situ naik pesawatnya ke Malaysia dulu baru ke ini. Ya, karena biaya penerbangan internasional lebih murah daripada yang domestik. Itu aneh juga ya. Nah, jadi belum tentu masa biaya biayanya mahal, belum tentu rutenya pendek, cost-nya murah. Nah, itu belum tentu. Nah, short route problem itu berkaitan dengan tadi rute terpendek ya. Nah, ini secara aljabarnya yaitu tujuannya tentu tadi sama untuk menghitung minimize ya, minimize daripada CIJ XIJ ya. Apa itu CIJ cost-nya ya? XIJ adalah route-nya ya, rutenya. CIJ adalah cost-nya, XIJ adalah cost-nya. Kendalanya dalam persamaan yaitu total input sama dengan total output ya, dalam aliran ya, dalam aliran air, aliran transportasi dan seterusnya. Nah, bisa dilihat dari sini contoh 634 menunjukkan bahwa kita ingin menghitung rute ya, rute terpendek dari titik 1 ke titik
2. Titik 1 ke titik 2. Ya. Jadi titik 1 awalnya, titik 2 adalah akhirnya. Ini adalah jaringannya. Ya. Nah, di sini secara kasat mata kita bisa melihat, misalkan dari 1 bisa ke 3, 3 ke 10, 10 ke 2, atau dari 1 langsung ke 2. Itu. Nah, ini kalau dihitung dari 1 ke 2 nilainya adalah berapa? 100. Kemudian kalau dari 1 ke 3, 30. 30 ke 10, ini 3 ke 4, 10. 4 ke 5, 15. Totalnya adalah 55. Ya, 55. Tentu ya, ya ini rute terpendeknya adalah 1, 3, 3 ke 4, 4 ke 2 ya. Ini titik awalnya, ini titik akhirnya. Jadi dibuat dengan persamaan tadi, persamaan transportasi atau persamaan jaringan. Tadi apa? Masuk sama dengan ini ya, input sama dengan output ya, atau keluarnya. Nah, ini masuknya 1 sama dengan X1 ke 2, X1 ke 2, ini ya, 1 ke 2, kemudian 1 ke 3 ya, inputnya di sini 1, berarti 1 2 ke tambah 1 3. Kemudian dari titik berikutnya titik 2 ya, yang ini. Titik 2 masuknya, yang masuk ke titik 2 ini adalah 1 2 ini ya. 1 2 dan 4 2. Keluarnya 2 3 ya. 2 3 dan 1 di sini. Itu ya. Inilah persamaan yang apa, model jaringan yang pertama kita pelajari dulu ya, yaitu jumlah masuk sama dengan jumlah yang keluar ya. Kemudian di titik ketiga demikian, 1 ke 3 yang masuk tanda ini ya, tanda masuk 1 3 2 3, yang keluar kemudian 3 3 4 dan 3 di 5. Dan titik keempat berikutnya, titik keempat yang masuk adalah 45, sorry, yang masuk adalah 34 dan keluar 42 dan 45. Dan yang terakhir masuk ke sini, yang keluar nggak ada. Nah, sini itu persamaan ini ya, persamaan model yang nanti minimum tadi ya, bisa dibuat dalam bentuk Excel ya. Nah, di sini meminimumkan yang tadi itu ya. Z sama dengan C1 CIJ XIJ. C itu adalah lengthnya tadi, panjang ya, atau kalau dalam mode transportasi cost. Nah, kalau dalam hal ini CIJ di situ adalah panjang rutenya ya, length of arc atau panjang rutenya. XIJ-nya itu adalah Pak, ini XIJ-nya adalah dia kalau merupakan bagian daripada rute terpendek atau bukan ya. Kalau rute terpendek dia nilainya 1, kalau bukan rute terpendek nilainya 0 ya. Ini dalam bentuk tadi dalam bentuk apa? Model jaringannya ya. Model jaringannya. XIJ itu adalah variabelnya. Nah,
Nah, di sini dalam short rute problem ini, persamaan berikut ini diterjemahkan menjadi menjadi seperti ini ya. Nah, N1, N2, N3, N4, N2, N3, N4, N5 berarti kalau dilihat di Excel di sini, N1 ditulis di sini titik pertama ya, node pertama sebagai awalannya, kemudian di baris N1 ada N5 karena N5 yang titik akhirnya. Sini ya. Berikut juga yang kolomnya mulai dari N2 sampai N5 gitu. Nah, kemudian di input di input angkanya di sini angkanya berapa nih? 10, 20, 30, 15. Ada berapa tuh? 2, 4, 6, 7 ya. 7. Nah, ini di input semua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuh 7. Kemudian mulainya dari N1. N1 itu dari mana? Menandakan mulainya itu dari mana? Dari yang ini ya. Dari ini nih. Ini dan ini nih. Mulainya dari N1, selesainya di N berapa? Sesuai dengan ini ya, N2 ya. Kalau di sini kan di sini N1, di sini N N2. Inginnya dia begitu kan? Jadi dibuat di sini selesainya di N2 yang ini. Mulainya di N1 ya. Nah, kemudian diikutilah dengan ini apa namanya itu formulanya di sini ya. Formulanya dari B8. B8 mana ini? B8. Oh, B8 di sini sama dengan B2. Nah, ini judulnya aja ya. B8, B2. Kemudian A9. A9 ini juga sama judulnya. Kemudian F9. F9 mana? F9. Nah, di sini ya. F9. Ini outflow. Kemudian ada inflow dan seterusnya. Ya, dari B3 ke E berapa nih? B3 ke E3 ya. Nah, di copy dari bukan di copy ya, dikali ya. B B9 E9 di sini ya. Kemudian di copy berikutnya ke baris lainnya. Kemudian dari G10 G10-nya mana G10? Ini ya. Nah, ini. 14 A14 ya A14 yang ini kemudian dikali dengan row A1 baris A1. Oke, ya ini nanti bisa dicoba ya. Sini udah ada formulanya. Tinggal di apa? Di itu dulu. Udah di praktikum udah masuk sini belum? Belum. Belum ya. Nah, bisa dicoba. Eh paling itu dulu dua ya. Nanti biar ada buat berikutnya maksimal flow model ya.
dicoba dulu yang tadi ada model apa minimal spanning tree dan apa minimal spanning tree dan shortest problem ya. Nah, kita coba ada 2 di sini atau bahkan ada 3 model ya. Boleh dicek di buku ya. Oh, sayang sekali nggak deh.